Bung Karno, nama yang lekat dengan kemerdekaan dan kebangkitan bangsa Indonesia. Ia merupakan simbol harapan, pemersatu, serta suara yang membangkitkan semangat rakyat di masa-masa sulit. Melalui pidato-pidatonya yang membakar semangat dan keberaniannya menentang penjajahan, Bung Karno telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah bangsa. Ia adalah proklamator, Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus penyambung lidah rakyat. Setiap langkahnya menjadi inspirasi, dan setiap kata-katanya menjadi pegangan bagi jutaan orang yang mendambakan kemerdekaan serta keadilan. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berdiri tegak di mata dunia. Ia membawa nama Indonesia ke berbagai forum internasional, memperjuangkan kedaulatan, serta membangun jembatan persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Namun, sejarah terus berputar. Kekuasaan yang dahulu mutlak, perlahan mulai memudar. Waktu dan tantangan politik perlahan menggerogoti fondasi yang pernah ia bangun dengan kokoh. Peristiwa tahun 1965 menjadi titik balik. Bung Karno kehilangan pengaruh. Gelar presiden seumur hidup tidak lagi bermakna. Gejolak politik dan tekanan dari berbagai pihak membuat posisinya semakin terjepit. Sosok yang dahulu dielu-elukan, kini tersingkir dari pusat kekuasaan. Ia yang pernah dipuja jutaan rakyat, perlahan-lahan menjadi bayang-bayang di negeri yang ia perjuangkan. Transisi kekuasaan membawanya dari puncak kejayaan menuju lorong sunyi yang tak pernah ia bayangkan. Kekuasaan yang dahulu begitu dekat, kini terasa sangat jauh. Bung Karno terasing dari rakyat yang ia cintai, tidak lagi menjadi panglima tertinggi. Ia harus menerima kenyataan pahit. Kekuasaan dan pengaruhnya telah sirna, digantikan oleh kesunyian dan kerinduan. Dari istana yang megah, ia dipindahkan ke tempat sederhana, jauh dari hiruk-pikuk politik. Hidupnya berubah drastis, dari kemewahan menjadi kesederhanaan yang penuh keterbatasan. Masa-masa terakhirnya sangat kontras dengan masa kejayaannya, kesunyian, kerinduan, dan perjuangan di penghujung usia. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mengenang masa lalu, menulis surat, dan memandangi foto-foto keluarga yang ia cintai. Ini bukan sekadar kisah jatuhnya seorang pemimpin, melainkan cermin bagi kita semua, bahwa kekuasaan dan kejayaan dapat berlalu, namun nilai dan perjuangan akan tetap abadi dalam ingatan bangsa. Beginilah seorang pahlawan besar menjalani hari-hari terakhirnya dalam keterbatasan. Ia tetap berusaha tegar, meskipun tubuhnya melemah dan dunia seolah menjauh. Api semangatnya tetap menyala, meskipun raganya rapuh. Dalam keheningan, ia masih memikirkan bangsa, berharap Indonesia tetap bersatu dan maju. Mari kita telusuri jejak terakhir sang putra Fajar, perjuangan di ruang sepi, melawan penyakit dan kerinduan. Setiap detik di masa senja hidupnya adalah pelajaran tentang ketabahan dan cinta tanah air. Bukan lagi di medan perang, melainkan di medan sunyi, ia tetap berjuang. Ia melawan rasa sepi, menahan rindu, dan tetap menjaga harapan untuk bangsa yang ia cintai. Inilah babak akhir Bung Karno. Pelajaran tentang kesetiaan, keluarga, dan cinta yang abadi. Kisahnya mengingatkan kita bahwa di balik kekuasaan, terdapat manusia yang tetap setia pada cita-cita dan keluarganya hingga akhir hayat. Setelah lengser dari tampuk kekuasaan, hidup Bung Karno berubah drastis dan penuh keterasingan. Sosok yang dulu dielu-elukan rakyat, kini harus menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Istana Merdeka yang megah, kini tinggal kenangan. Bung Karno dipaksa meninggalkan segala kemewahan dan kebesaran, menjadi tahanan rumah yang berpindah ke Wisma Yaso, sebuah rumah sederhana di sudut Jakarta. Rumah itu bagai sangkar emas, dinding kokoh memisahkan dirinya dari dunia luar. Setiap langkah dan gerak-geriknya diawasi ketat, kebebasannya direnggut tanpa ampun, membuatnya benar-benar terisolasi. Telepon dicabut, surat kabar dan radio dibatasi, akses informasi diputus. Segala bentuk komunikasi dengan dunia luar dikontrol, membuatnya semakin terasing dari perkembangan bangsa yang pernah ia pimpin. Ia diisolasi dari denyut bangsa yang ia perjuangkan, tak lagi bisa merasakan hiruk-pikuk rakyat yang dulu begitu dekat di hatinya. Kesunyian menggantikan keramaian yang dulu akrab. Setiap sudut Wisma Yaso dipenuhi keheningan, seolah waktu berjalan lambat dan penuh penantian. Kondisi pengasingan sangat sederhana, makanan dan obat sering tak memadai. Kesehatannya pun perlahan menurun, namun perhatian yang ia terima sangat terbatas. Ironi, sang proklamator harus hidup dalam keterbatasan, seolah dilupakan negara yang pernah ia bangun dengan darah dan air mata. Meski begitu, Bung Karno tetap tegar menghadapi hari-harinya. Ia tidak membiarkan semangatnya padam, meski tubuhnya mulai renta.
Ia membaca, menulis, dan merenung, pikirannya tak bisa dipenjara. Lewat tulisan dan renungan, ia tetap berusaha memberi makna pada hari-harinya. Dalam sunyi, ia terus memikirkan Indonesia dan masa depannya, berharap bangsa ini tetap berdiri kokoh, meski ia tak lagi di panggung utama. Wismayaso memang merenggut kebebasannya, tapi tak pernah mampu memadamkan cintanya pada tanah air. Ia tetap setia, meski terpenjara. Di balik segala keterbatasan, ia tetap memelihara harapan dan keyakinan bahwa Indonesia akan terus maju. Bung Karno tetap setia pada Indonesia, meski dunia menjauh dan sejarah seolah membisu. Dalam keterasingan, cintanya pada negeri tak pernah luntur. Kesehatan Bung Karno memburuk di pengasingan. Penyakit ginjalnya makin parah, tubuhnya melemah, wajahnya pucat, perawatan medis terbatas, tekanan mental berat. Dari orator ulung, ia kini terkurung dalam sepi. Kesepian dan perasaan ditinggalkan jadi musuh terbesarnya. Namun api semangatnya tak pernah padam. Ia tetap bertanya tentang rakyat dan Indonesia, bukan dirinya sendiri. Ia menolak menyerah, tetap membaca dan mengikuti berita, meski terbatas. Api revolusi yang dulu membakar semangat kemerdekaan, kini ia gunakan melawan sakit dan kesepian. Seorang pejuang sejati, tak pernah berhenti berjuang hingga akhir. Dalam kesunyian Wismayaso, keluarga jadi cahaya Bung Karno. Kunjungan anak-anaknya terbatas, penuh prosedur dan pengawasan. Setiap pertemuan singkat sangat berharga. Nama-nama seperti Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guru jadi sumber kekuatan. Ia bertanya tentang kehidupan mereka, memberi nasihat, menanamkan nilai kebangsaan. Dalam momen itu, ia adalah ayah, bukan sekadar mantan presiden. Dukungan keluarga jadi benteng terakhir melawan kesepian. Mereka membawakan makanan, kabar, dan kehangatan. Kehadiran mereka mengingatkan bahwa ia tak sepenuhnya sendiri. Keluarga melihat air mata, keluhan dan senyumnya. Tanpa mereka, mungkin ia sudah menyerah. Keluarga adalah oase di padang sunyi, memberi kekuatan hingga akhir. Ketika pertemuan dibatasi, surat jadi jembatan Bung Karno dan orang tercinta. Ia menulis dengan tangan gemetar, penuh nasihat dan kasih sayang. Surat-surat untuk anak-anaknya adalah warisan cinta abadi. Ia juga berusaha berkomunikasi dengan sahabat, meski sulit. Setiap kabar dari luar jadi angin segar. Menulis jadi caranya menjaga kewarasan dan semangat intelektual. Ia menuangkan gagasan tentang Pancasila, Marhaenisme, dan impian Indonesia. Surat-surat itu bukti ia masih diingat dan dicintai, meski terisolasi. Di balik tembok sunyi, surat jadi denyut nadinya. Juni 1970, kesehatan Bung Karno semakin memburuk dan kritis. Sang proklamator, yang dulu begitu gagah memimpin bangsa, kini terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Wajahnya tampak letih, namun sorot matanya masih menyimpan semangat yang pernah membakar Indonesia. Ia koma, lalu dipindahkan ke RS Gatot Subroto. Keluarga berkumpul di sisinya, menahan air mata dan berdoa, berharap keajaiban datang. Suasana di ruang perawatan begitu sunyi hanya suara napas dan isak tangis yang terdengar. Sementara itu, di luar rumah sakit, ribuan rakyat menanti kabar. Suasana penuh haru dan kecemasan menyelimuti seluruh negeri. Setiap detik terasa menegangkan. Semua berharap sang pemimpin bisa bertahan. Namun pada 21 Juni 1970, kabar duka itu datang. Bung Karno wafat di usia 69 tahun, meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Berita kepergiannya menyebar cepat. Rakyat menangis di jalanan, negeri seolah kehilangan cahaya. Tangisan dan doa mengiringi kepergian sang bapak bangsa. Bendera merah putih dikibarkan setengah tiang. Lagu-lagu perjuangan dan ayat suci terdengar di mana-mana, menandai duka nasional yang begitu dalam. Dari desa terpencil hingga kota besar, seluruh rakyat merasakan kehilangan yang luar biasa. Semua bersatu dalam kesedihan, mengenang jasa sang proklamator. Jenazah Bung Karno disemayamkan di Wismayaso. Ribuan orang dari berbagai penjuru datang melayat. Rela antre berjam-jam demi memberikan penghormatan terakhir. Pengaruh dan karismanya tak pernah luntur, meski sejarah sempat mencoba menyingkirkannya. Sosoknya tetap hidup dalam ingatan rakyat. Kepergiannya membangkitkan memori kolektif bangsa, mengingatkan kembali pada perjuangan dan pengorbanan yang telah ia lakukan demi kemerdekaan. Sang putra Fajar telah pulang, meninggalkan duka yang begitu dalam di hati rakyat Indonesia. Namun, semangatnya tetap menyala. Momen itu menjadi bukti cinta rakyat yang tak pernah padam, sebuah penghormatan abadi untuk sang pemimpin besar.
Bung Karno tetap hidup dalam hati bangsanya, menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus mencintai tanah air dan menjaga persatuan. Setelah wafat, muncul perdebatan soal lokasi pemakaman Bung Karno. Ia ingin dimakamkan di Bogor, dekat alam dan rakyat, tapi pemerintah memilih Blitar, di samping ibunya. Prosesi pemakaman sederhana, tapi penuh cinta rakyat. Jutaan orang tumpah ruah di sepanjang jalan, memberi penghormatan terakhir. Mereka datang karena cinta, bukan perintah. Makam di Blitar jadi tujuan ziarah, simbol perlawanan terhadap pelupaan sejarah. Kesederhanaan pemakaman diselimuti kebesaran cinta rakyat. Blitar, kota masa remajanya, jadi tempat peristirahatan terakhir. Makam itu jadi monumen abadi, pusat spiritual bagi yang merindukan persatuan dan kemandirian bangsa. Upaya mengubur pengaruhnya justru memperkuat warisannya. Sinar sang putra fajar tetap menerangi generasi berikutnya. Kepergian Bung Karno meninggalkan warisan tak ternilai, api semangat dan gagasan besar untuk Indonesia. Ia perekat bangsa, menyatukan ratusan suku dan agama di bawah merah putih. Pesannya tentang persatuan dan peran pemuda abadi hingga kini. Ia ajarkan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, anti-imperialisme, dan harga diri bangsa. Kisah hidupnya adalah pelajaran keteguhan memegang prinsip, meski harus membayar mahal. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jadi pengingat abadi. Hari-hari terakhirnya penuh pelajaran berharga tentang ketegaran dan pengorbanan. Belajar dari Bung Karno berarti belajar menjadi Indonesia. Nilai persatuan, keberanian, dan penghargaan sejarah harus terus dijaga. Tugas kita menjaga api itu tetap menyala, menerangi masa depan Indonesia.